Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester ataupun UAS pada mata kuliah keamanan komputer pada semester 4 kali ini. Nah, di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Yuni Eva Susanti Karujung dengan NIM 2315101035 dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan sebuah gagasan yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu mengenai optimalisasi keamanan sistem rekam medis elektronik ataupun EMR melalui penerapan kecerdasan buatan ataupun AI sebagai pengawas akses dan pendeteksi anomali. Nah, rekam medis pada elektronik ataupun EMR itu adalah sistem digital yang menyimpan seluruh riwayat kesehatan pasien, yang dimana di dalamnya itu bisa terdapat data yang sangat sensitif, seperti diagnosa, riwayat pengobatan, hasil laboratorium, dan resep resep obat, yang dimana data ini tentunya sangat berharga bukan hanya bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi pasien. Namun, risiko besar muncul ketika data ini itu tidak dilindungi dengan baik. Yang dimana terdapat beberapa tahun terakhir, Indonesia sempat menghadapi kasus seperti keamanan data kesehatan. Misalnya pada tahun 2021 data IHAK, Kementerian Kesehatan bocor dan lebih dari 1 juta data pasien itu terdampak. Dan di tahun yang sama juga sekitar 279 juta dari data BPJS Kesehatan itu juga bocor dan sempat diperjualbelikan di forum dark web. Yang dimana kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa sistem EMR itu perlu diperkuat dan AI bisa menjadi solusi utama untuk pengawasan dan pencegahan dini terhadap ancaman. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, di sini saya merumuskan 3 fokus utama dalam perancangan solusi, yaitu satu, bagaimana cara meningkatkan keamanan sistem EMR khususnya dari ancaman yang muncul dari dalam sistem ataupun dari pihak luar. Yang kedua itu bagaimana peran AI itu bisa diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem ini, bukan hanya sebagai tambahan tetapi sebagai pengawasan yang aktif. Dan yang ketiga itu bagaimana kita bisa merancang ulang sistem ini dengan pendekatan secure by design yang keamanannya itu ditanamkan sejak tahap awal perancangan. Nah, sistem EMR itu digunakan secara aktif oleh berbagai pihak di rumah sakit, seperti dokter untuk mencatat dan melihat riwayat medis pasien, perawat itu untuk melihat perawatan terkini, apoteker untuk meresepkan obat, dan staf administrasi itu untuk mengatur jadwal dan identitas pasien. Nah, sistem ini itu biasanya berbasis web ataupun internet dan memungkinkan akses dari banyak titik. Namun, justru karena terbuka, sistem ini itu menjadi sangat rentan terhadap penyalahgunaan akses baik secara sengaja maupun tidak. Nah, jadi ada beberapa masalah keamanan yang sering muncul dalam sistem rekam medis. Antara lainnya itu tidak adanya kontrol akses berbasis peran, yang artinya siapapun itu mempunyai akun itu bisa membuka data pasien yang bukan tanggung jawabnya, dan log aktivitasnya itu pengguna tidak dimonitor secara rutin sehingga pelanggaran sulit dideteksi. Nah, tidak adanya sistem bisa memberi peringatan dini jika ada aktivitas mencurigakan, seperti membuka ratusan data dalam waktu yang singkat, dan di mana akun pengguna itu bisa disalahgunakan karena autentifikasi masih terbatas pada username dan password. Nah, contoh nyatanya seperti yang terjadi pada kasus IHAK, di mana data sensitif bocor karena sistem itu tidak diamankan dengan baik, dan kasus BPJS Kesehatan itu yang membuktikan bahwa data pasien itu bisa dicuri secara masif tanpa terdeteksi dengan cepat. Nah, jadi terdapat usulan desain ulang dengan AI untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu eh, saya mengusulkan desain ulang sistem EMR yang dilengkapi dengan AI, yang dimana fungsinya itu sebagai ada verifikasi wajah ataupun face recognition digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna asli yang bisa login. Jadi meskipun seseorang itu tahu username dan password orang lain, dia tidak bisa masuk tanpa verifikasi wajah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu deteksi perilaku akses yang mencurigakan ataupun anomaly detection. AI itu dapat mengenali pola normal pengguna seperti jam kerja, jumlah data yang biasa diakses, dan jenis pasien yang dilihat. Nah, jika ada perubahan drastis, misalnya staff yang biasanya membuka 5 data per harinya, tetapi tiba-tiba membuka 50 data dalam 3 sampai 5 menit, sistem akan langsung mendeteksi. Nah, selanjutnya sistem peringatan otomatis ataupun alert system, yang dimana ketika berperilaku ataupun perilaku aneh terdeteksi, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke tim keamanan TI ataupun admin rumah sakit, dan audit log yang diawasi AI. Nah, seluruh aktivitas pengguna akan dicatat dan dipantau secara cerdas oleh sistem. Hal ini membuat mm, pelacakan pelanggaran lebih mudah dan lebih cepat. Nah, mungkin terdapat sedikit
diagram skema pada sistem baru, yang dimana itu pengguna melakukan login terlebih dahulu, sistem melakukan verifikasi wajah menggunakan AI, lalu sistem melakukan pemeriksaan hak akses berdasarkan peran, dan pengguna itu mendapatkan akses ke data IMR sesuai izin, lalu AI akan terus memantau aktivitas pengguna itu secara real time. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan seperti mengakses terlalu banyak data dalam waktu singkat, maka sistem akan mengirimkan peringatan, memblokir akses sementara, menunggu proses investigasi lanjutan, dan sistem ini itu menjadikan AI tentunya sebagai penjaga gerbang sekaligus pengawas aktif dalam sistem IMR. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, terdapat beberapa manfaatnya, yaitu data pasien tentunya menjadi jauh lebih aman, sistem ini juga bisa mengambil keputusan otomatis saat ada ancaman, beban tim IT dalam memantau aktivitas pengguna itu menjadi lebih ringan, dan juga transparansi dan audit trial menjadi lebih kuat. Tetapi daripada itu, terdapat uh, beberapa tantangannya juga seperti mungkin pada masalah biaya, pengembangan dan implementasi teknologi AI. Lalu ada staf medis dan admin itu perlu pelatihan untuk terbiasa dengan sistem baru. Lalu yang selanjutnya itu ada kemungkinan false positif yang seperti AI itu mendeteksi aktivitas normal sebagai ancaman. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan paparan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem IMR itu adalah sistem yang sangat krusial, tapi juga sangat rentan. Untuk melindunginya, kita butuh lebih dari sekedar password, kita juga membutuhkan sistem keamanan yang cerdas dan yang aktif tentunya. Dan dengan menerapkan AI, kita dapat menciptakan sistem yang mendeteksi ancaman sebelum terjadinya kebocoran. Dan jika menerapkan prinsip secure by design, tentunya menjadi dasar dari semua ini, keamanan bukan ditempel di akhir, tetapi dirancang sejak awal. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk menutup video presentasi pada kali ini, di sini saya mengucapkan terima kasih.